Shalom, damai di hati. Puji syukur berkat Tuhan masih kita rasakan dan nikmati di pagi hari ini, di mana kita boleh beristirahat dan bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, serta memiliki kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, para simpatisan, dan juga pendengar setia Renungan Pagi Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan. Sebelum membaca Alkitab, saya mengajak kita, mari berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, karena anugerah dan berkat-Mu selalu baru setiap hari, bahkan melebihi dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami pinta kepadamu. Sebelum kami memulai segala pekerjaan kami di hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, kami diberi pengertian untuk juga dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Curahkanlah kami Roh Kudus dan juga hikmat dan wahyu, supaya kami mengenal Engkau dengan benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Efesus pasal 1 ayat 16b dan 17 yang berkata, Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, seperti benang-benang yang ditenun menjadi kain, demikian pula kasih, kerendahan hati, dan pengorbanan menenun kebersamaan iman. Dalam setiap relasi, baik keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan, kita membutuhkan dasar yang kokoh, persekutuan pribadi dengan Tuhan dalam doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Efesus adalah kota besar dan maju, merupakan pusat perdagangan dan pemujaan Dewi Artemis. Di tengah dunia yang penuh penyembahan berhala, Paulus melayani di sana selama hampir 3 tahun. Masa pelayanan terpanjangnya di satu tempat. Ia mengenal jemaat Efesus dengan baik. Mereka adalah buah pelayanannya yang matang dalam iman. Karena itu, kasih Paulus kepada mereka sangat dalam. Ia bersyukur atas iman dan kasih mereka, dan tetap mendoakan mereka sekalipun ia menulis surat ini dari penjara di Roma. Paulus menulis pesan ini dengan nada kasih seorang gembala yang ingin umatnya bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Ia tahu hanya pengenalan akan Tuhan yang benar dapat menolong mereka tetap teguh di tengah dunia yang penuh godaan. Nah, doa Paulus ini sederhana tapi sangat dalam. Seperti yang kita baca,
supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, apa itu roh hikmat? Roh hikmat adalah kemampuan yang berasal dari Roh Kudus untuk menerapkan kebenaran Allah dalam kehidupan nyata. Hikmat membuat kita mampu mengambil keputusan benar di tengah situasi yang sulit. Contohnya, saat pasangan kita mungkin marah, hikmat menolong kita merespons kemarahan tersebut dengan kasih dan bukan emosi. Kemudian roh wahyu. Roh wahyu adalah penyingkapan rohani agar kita memahami siapa Kristus dan apa rencananya atas hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ekonomi sulit, wahyu dari Tuhan menyingkapkan bahwa pengharapan sejati bukan pada uang, tetapi pada Kristus yang berkuasa. Paulus berdoa agar jemaat Efesus tidak hanya tahu tentang Tuhan, tetapi mengenal dan mengalami Dia secara pribadi. Nah, inilah kunci kekuatan iman sejati. Kita dipanggil untuk meneladani kasih dan doa Paulus. Dalam setiap doa pribadi maupun doa keluarga, mintalah paling tidak dua hal ini. Roh hikmat untuk membuat keputusan yang sesuai dengan Tuhan berkehendak. Roh wahyu agar kita semakin mengenal kasih Kristus dan hidup dalam pengharapan sejati. Nah, contohnya suami mendoakan istri agar diberi hikmat dan pengharapan. Orang tua mendoakan anak-anak agar memiliki hikmat dalam pergaulan dan wahyu agar imannya tetap kokoh. Anak-anak pun mendoakan orang tua agar diberi hikmat dalam memimpin keluarga, dalam membimbing mereka. Ketika doa-doa seperti ini menjadi gaya hidup, keluarga kita akan semakin dikuatkan, saling mengasihi dan menjadi berkat bagi sekitar. Nah, keluarga Kristen Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi Tuhan, kasih Paulus kepada jemaat Efesus mengingatkan kita bahwa doa adalah wujud kasih tertinggi bagi sesama. Mari meneladani hatinya yang penuh doa dan kasih, agar kita juga menjadi keluarga Kristen yang dikuatkan oleh hikmat dan wahyu. Dan mari kita akan saksikan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Semoga Tuhan tetap memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih dan firman-Mu. Seperti Paulus yang mengasihi jemaat Efesus, ajarkanlah kepada kami semua untuk saling mendoakan. Tuhan kiranya mencurahkan atas kami roh hikmat dan wahyu, agar kami semakin mengenal Engkau dan hidup bijaksana sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.